Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih yang ada di rumah. Salam jumpa dan kita bersyukur ketika masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari ini. Itu menandakan kita memiliki satu alasan untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya bahwa setiap keluarga sudah menantikan ibadah streaming kita di pagi hari ini. Kerinduanmu menandakan bahwa engkau mengasihinya dan hadirat Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika Allah ada di sini, Dia pun juga ada di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita angkat pujian besar dan ajaib karya-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau ada di setiap hati Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Ayatlah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Lagi besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu.
di sorga. Hari ini Tuhan, kami mau mengagungkan Engkau, sebab kuasa-Mu besar di dalam kehidupan setiap kami ya Allah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas ibadah kami di pagi hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami buka ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya, saya percaya Bapak Ibu Saudara tetap semangat. Saudara, kita bangkit berdiri, kita beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersorak bagi Dia.
lagi sorak haleluya. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesaran-Nya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Angkat suara pujinya, besarkan namanya. Tinggikan, agungkan Dia, Raja. Angkat suara pujinya, besarkan namanya. Tinggikan, agungkan Dia, Raja segala raja. Sorak haleluya, puji Yesus Rajamu. Sorak haleluya. Sorak haleluya, puji Yesus Rajamu. Diberkatilah. Hey. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu di hadapannya, dan biarlah kemuliaan-Nya meliputi hati kita. Haleluya. Engkau mengangkat kami tinggi seperti Raja Wali Allah. Bersamamu kami terbang. Haleluya. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Dia menopangku, lebih dari
Mujizat Tuhan. Engkau yang selalu ada bersama kami di setiap musim kehidupan kami. Engkau menjadi kekuatan bagi kami semua umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena kekuatan-Mu kami masih ada sampai hari ini. Sungguh Tuhan, anugerah terbesar yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan, buka pikiran kami, hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapan Tuhan turun atas kehidupan kami semua. Tundukkan pikiran kami dan kehendak kami, semuanya di bawah kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa mengucap syukur dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai pada akhirnya terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Saya yakin kita semuanya tetap sehat, tetap ada dalam lindungan Tuhan, dan terus bersuka cita. Haleluya. Pagi hari ini kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini sudah saya siapkan di dalam kitab Mazmur pasal yang ketiga. Saya akan membaca ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Sekali lagi, kitab Mazmur pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membaca, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Puji Tuhan. Ada orang bijak yang berkata bahwa hidup ini adalah misteri. Bapak Ibu percaya? Sekali lagi, ada orang bijak yang berkata bahwa hidup ini adalah misteri. Kenapa? Karena kehidupan kita yang sementara kita jalani ini, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. 1 langkah ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 minggu, kita tidak pernah tahu. Segala sesuatu bisa berubah sewaktu-waktu. Kita sudah membaca, mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini bahwa seorang tokoh di dalam Alkitab yang itu pemazmur, atau lebih tepatnya di dalam Mazmur ini dikatakan Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Daud adalah seorang tokoh yang fenomenal. Daud sangat terkenal. 3 agama besar di dunia sangat mengenal Daud. Siapa? Tokoh Daud. Daud adalah raja yang perkasa. Daud adalah pahlawan yang gagah berani. Tetapi pada bagian Mazmur ini yang ditulis, ini adalah sepenggal kisah atau sebagian kisah di mana ketika Daud berada di satu titik terendah dari kehidupannya, di mana dia dikejar oleh anaknya sendiri. Saya mau katakan Daud mengalami dikudeta, kedudukannya, posisinya, singgasananya oleh anak kandungnya sendiri, oleh darah dagingnya sendiri, Absalom.
Daud berada di titik terendah dari kehidupannya. Daud bukan hanya diambil alih kedudukannya sebagai raja oleh anaknya, tetapi lebih daripada itu. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam kitab 2 Samuel pasal 15, 16, 17, 18 di sana, Bapak Ibu akan menemukan bagaimana selain Absalom mengambil alih kedudukan sebagai raja di Israel, Absalom dengan orang-orangnya juga berusaha untuk membunuh Daud. Jadi bukan hanya kedudukannya yang diincar, yang direbut, tetapi nyawanya pun ingin diambil. Dan orang yang mengambilnya bukanlah orang lain, tetapi anak kandungnya sendiri. Kalau mungkin musuh kita adalah orang lain, orang yang jauh, mungkin itu tidak terlalu menyakiti kita. Kalau orang yang ingin mengejar, membunuh kita, menjatuhkan kita, dan lain sebagainya, memfitnah atau mengkhianati kita adalah orang yang jauh, mungkin itu tidak terlalu menyakiti. Tetapi jikalau itu adalah orang terdekat, suami, istri, orang tua, anak, kekasih, pemimpinmu, maka itu akan sangat menyakiti. Daud mengalami bagaimana Daud ada di titik terendah dalam kehidupannya karena dia dikejar-kejar oleh anak kandungnya sendiri. Dan pada bagian Mazmur ini, seorang penafsir Alkitab berkata bahwa Mazmur ini ditulis ketika Daud sementara berada di dalam pelarian. Pagi harinya ketika dia dalam pelarian, dalam pengembaraan karena dikejar-kejar oleh Absalom anaknya dan tentara-tentaranya, maka ketika pagi harinya Daud menuangkan syair-syair ini berupa mazmur-mazmur. Dituliskan bagian-bagian dari syair ini. Yang dia mengakui, dia berkata kepada Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Semua orang bangkit menyerangku. Banyak orang yang menyalahkanku. Ibaratnya sudah jatuh, ketimpa tangga pula. Ini situasi yang Daud hadapi. Tertekan jiwanya. Bapak Ibu sebagai orang tua yang punya anak, bisa kita sedikit membayangkan seandainya berada di posisi Daud. Anak yang dibesarkan dengan kasih sayang, dengan ketulusan cinta kasih, dengan berlimpah-limpah kita berikan kecukupan bahkan kebahagiaan dalam hidupnya. Apa saja yang dia mau, Bapak Ibu sediakan. Tetapi kemudian dia berbalik mengkhianati Bapak Ibu, kemudian dia berbalik menikam dari belakang, bahkan merancangkan hal-hal yang jahat kepada orang tuanya. Sedikit saja coba kita berpikir untuk berada di posisi Daud. Perasaan seperti apa yang kita rasakan? Yang pasti Daud merasakan kemarahan ada di sana, kekecewaan ada di sana, sakit hati ada di sana, kesedihan ada di sana, kegagalan ada di sana sebagai orang tua. Sedih karena melihat anaknya sendiri yang berusaha untuk menghilangkan nyawanya. Tetapi pada bagian ini Daud bisa mengungkapkan kekagumannya kepada Allah. Kita bisa melihat pada bagian ini betapa Daud menjadi sosok pribadi yang tangguh. Daud menjadi pribadi yang kuat. Apa yang membuat Daud tetap kuat? Apa yang membuat Daud tetap bisa terlihat begitu tabah, kuat, bahkan bisa menang, berhasil keluar dari masa-masa kesulitan hidup yang ada? Dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, ada dua kebenaran yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita belajar dari kehidupan Daud ketika menghadapi masa-masa sulit yang ada. Daud bisa keluar, bisa menghadapi masa sulit, bisa menang, melewati masa sulit yang ada karena kebenaran yang pertama kita lihat di sini pada Mazmur yang sudah ditulis pada kitab Mazmur ini pasal yang ketiga. Yang pertama, dengan berdoa. Hanya dengan doa Daud semakin hari semakin dikuatkan.
Kekuatan doa itu luar biasa mempengaruhi mental Daud, mempengaruhi roh Daud, fisik Daud lewat doa, lewat persekutuannya kepada Tuhan. Di dalam ayatnya yang kelima, di sana Daud berkata, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dengan suara yang nyaring Daud terus berdoa, memohon kepada Tuhan, dan Allah memberikan kepadanya kekuatan untuk bisa melewati masa-masa sulit yang ada. Daud menghadapi masa sulit lewat tekanan-tekanan hidup yang diakibatkan oleh anaknya, bukan dengan kekuatan senjatanya, bukan dengan kekuatan kuasanya. Bapak Ibu perlu ingat Daud adalah pahlawan yang gagah perkasa. Daud adalah pemimpin pasukan peperangan. Berulang kali Daud memimpin pasukan dan berhasil untuk mengalahkan tentara-tentara musuh. Berulang kali Daud mempersembahkan kemenangan kepada Raja Saul. Tetapi ketika menghadapi anaknya dengan orang-orang yang mengkhianatinya, Daud tidak menggunakan kekuatan secara fisik. Daud tidak menggunakan senjatanya, tetapi yang pertama-tama Daud gunakan terlebih dahulu adalah dia berseru dengan suara nyaring kepada Allah. Dia membawa seluruh beban hidupnya. Dia sadar bahwa kekuatannya terbatas. Dan hanya kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau hari-hari ini Bapak Ibu sementara berada di dalam masa-masa sulit hidupmu, mungkin engkau berada sama seperti Daud di titik terendah di dalam hidupmu. Engkau merasa semua orang sudah meninggalkanmu. Orang yang kau harapkan pun meninggalkan engkau. Semua usaha-usaha yang sudah engkau lakukan gagal total. Engkau berada di titik balik hidupmu. Tadinya engkau ada di puncak kejayaan. Secara ekonomi engkau tercukupi. Di dalam rumah tangga, aman-aman saja. Semuanya bahagia, tenang-tenang saja. Pekerjaanmu baik-baik saja. Semuanya berjalan lancar. Tetapi akhir-akhir ini engkau berada di dalam satu situasi di mana semuanya terbalik. Engkau berada di titik terendah dari hidupmu. Manusia tidak bisa kau andalkan. Orang yang kau percaya tadinya pun bisa mengkhianatimu. Tetapi saya mau katakan, ada Tuhan yang selalu ada bersama dengan engkau. Ketika Daud ada di dalam kesendirian, Daud ada di dalam tekanan-tekanan hidupnya, Daud terus berseru kepada Tuhan. Sekali lagi dia tidak mengandalkan kekuatan dan akal pikirannya. Tetapi dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Masa-masa pandemi akhir-akhir ini, tidak ada seorang pun yang pernah berpikir bahwa di awal tahun 2020 segala sesuatunya akan berbalik. Segala sesuatunya akan berubah. Semua sektor mengalami dampak dari pandemi virus corona ini. Tidak ada satupun yang tidak berdampak. Ada orang yang berkata, kami rakyat-rakyat miskin ini, kami sangat mengalami dampaknya. Saya mau katakan Bapak Ibu, dengan adanya pandemi ini semua sektor mengalami dampaknya. Dari rakyat yang kecil, dari orang-orang miskin, sampai kepada pengusaha-pengusaha, penguasa-penguasa, semuanya mengalami dampak. Ada orang-orang yang berada sampai kepada titik nol. Pekerjaan-pekerjaan semuanya dibatalkan. Jangan kira pengusaha-pengusaha tidak mengalami dampak dari situasi yang ada ini. Tiba-tiba proyek yang ada dibatalkan. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada dibatalkan. Dampaknya dialami oleh semua orang.
Yang tadinya secara ekonomi, dia luar biasa ada di atas. Banyak pemasukan dari luar. Pegawai-pegawai negeri selain ada gaji pokoknya, ada pemasukan dari luar. Mungkin itu dari jalan dinas, ada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tetapi dengan adanya situasi ini, semuanya jadi berubah. Pemakaian ada banyak yang perlu dipangkas. Semua orang menjerit sana sini. Mau minta tolong kepada siapa kalau semuanya mengalami dampak? Saya mau katakan, ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan orang-orang percaya. Hanya dengan doa kita bisa melewati masa-masa sulit yang ada saat ini. Hanya dengan doa, dengan kekuatan Tuhan, kita bisa melewati badai kehidupan saat ini. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Tuhan mampu untuk menyediakannya. Engkau yang sementara mengalami goncangan-goncangan di dalam hidupmu, rumah tanggamu mengalami goncangan. Hanya Tuhan yang mampu dan Dia ada di sana untuk menolongmu. Jangan lari kepada siapa-siapa untuk minta pendapat. Lari saja kepada Tuhan. Karena Dia yang paling tahu. Daud sangat tahu betul-betul siapa pribadi yang tepat yang bisa membawa dia keluar dari persoalan kehidupan ini. Tidak gampang sekali. Bapak Ibu Saudara, tidak gampang melewati situasi yang sama seperti yang dilalui oleh Daud. Mau maju anak sendiri. Mau mundur ini nyawa. Nyawanya dia yang harus dipertaruhkan. Mau bagaimana? Ini anak kandung sendiri harus dibunuh kan? Tapi Daud tahu kepada siapa dia harus membawa semua beban persoalan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau yang hari-hari ini engkau sementara mengalami pergumulan sama seperti Daud. Engkau bergumul dengan masalah rumah tanggamu, bergumul dengan masalah anak-anakmu yang mungkin hari-hari ini membuat hatimu kacau, hatimu gelisah. Engkau mengalami kesedihan, engkau mengalami tertekan karena melihat anak-anakmu tidak seperti yang engkau harapkan. Kita belajar seperti Daud. Tidak ada orang tua yang berharap membesarkan anaknya dan kemudian nanti ke depan setelah anaknya dewasa, anaknya mempermalukan namanya atau anaknya nanti yang akan mengambil nyawanya. Tidak ada. Orang tua membesarkan anaknya dengan susah payah supaya kelak anaknya bisa membanggakan orang tua, membuat orang tua bangga, membawa nama keluarga. Tidak seperti yang dilakukan oleh Absalom kepada Daud ayahnya. Orang-orang tua, bapak ibu saudara, membesarkan anak-anak juga dengan tujuan seperti itu agar kelak nanti anak-anak ini bisa membuat orang tua bangga. Tapi mungkin akhir-akhir ini, hari-hari ini engkau sementara bergumul karena anak-anakmu tidak seperti yang engkau harapkan. Sekali lagi, kembali kita belajar seperti Daud. Jangan cari solusi sana sini, jangan lari mengadu kepada si A, si B, si C dan lain sebagainya. Tetapi seperti Daud, berserulah kepada Tuhan. Karena hanya kepada Tuhan sajalah engkau bisa mengadu dengan bebas dan hanya Tuhan yang mampu mengubah setiap karakter kehidupan seseorang yang sulit sekalipun. Tuhan mampu untuk mengubahkannya. Tuhan mampu juga mengangkat dari keterpurukan yang paling dalam. Tuhan mampu untuk mengangkat kembali. Dengan berdoa, semuanya akan berlalu. Doa 3 huruf. Kata yang gampang diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Karena kita lebih sering di dalam menyelesaikan sesuatu persoalan, akalnya yang main lebih dulu,
ototnya yang main lebih dulu. Bukan doa dan kekuatan Tuhan yang kita andalkan. Mari kita belajar seperti Raja Daud. Dia punya kuasa. Dia mampu untuk memerintahkan prajurit-prajuritnya yang gagah perkasa untuk bisa membunuh pengkhianat-pengkhianatnya. Tetapi Daud tidak melakukannya. Daud lebih memilih menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ini yang terjadi. Dan ketika Daud menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Daud bisa berkata, dengan tenang aku akan membaringkan diriku lalu aku tidur. Tidak ada orang yang ada di dalam masalah berat, tidak ada orang yang ada di titik terendah dalam kehidupannya dan kemudian dia bisa pulang ke rumah dengan tenang dan dia bisa tidur dengan nyenyak. Karena kebanyakan orang ketika dia berada di dalam titik terendah hidupnya, dia menjadi orang yang gelisah. Tidur bolak-balik di atas tempat tidur, tidak bisa tidur. Gelisah. Tetapi Daud berkata, aku membaringkan diri, ayat yang ke-6, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ini yang Daud lakukan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kita semuanya tidak ada satupun yang luput dari persoalan masalah hidup. Engkau yang bergumul dengan masalah rumah tanggamu, engkau yang bergumul dengan masalah anak-anakmu, engkau bergumul dengan masalah pekerjaanmu, engkau bergumul dengan masalah ekonomimu, masalah sakit penyakitmu. Dan semua orang di sekitarmu mungkin sudah mengangkat tangan, bahkan mereka meninggalkanmu. Saya mau katakan, ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Dengan tinggal tenang, firman Tuhan berkata, disitulah letak kekuatan kita. Dengan tinggal tenang berdoa mengandalkan Tuhan, Yesaya berkata, disitulah terletak kekuatanmu. Jadi kekuatan Daud yang terbesar, dia bisa melewati masa sulit yang ada, yaitu hanya dengan berdoa. Jangan remehkan doa, karena berdoa besar kuasanya. Yang kedua, kebenaran yang kedua yang membuat Daud tetap menjadi pribadi yang kuat, bahkan menang melewati masa sulit di titik terendah kehidupannya, karena Daud percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Pada bagian ini, seringkali kita orang-orang percaya sampai kepada percaya saja. Tidak ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan di sini. Semua orang percaya. Maka saya berkata, kita seringkali hanya sampai kepada kata percaya. Tetapi kita masih belum melangkah kepada mempercayakan diri kepada Tuhan. Percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan itu berbeda. Semua orang bisa percaya adanya Tuhan. Semua orang bisa percaya kuasa Tuhan jauh melebihi kuasa apapun juga. Tetapi tidak semua orang bisa mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, maka dia akan meyakini untuk apapun juga yang terjadi dalam hidupnya, semuanya atas seizin Tuhan. Dia tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Daud mempraktekkan hal ini. Daud sungguh-sungguh pribadi yang mempraktekkan hal ini. Ketika dia lari keluar, ketika dia pergi dari istana, meninggalkan istana karena dikejar oleh Absalom dan tentara-tentaranya. Ada orang-orang yang kemudian mencaci maki Daud. Keturunan Saul, namanya Simei. Dia kemudian mencaci maki Daud di sepanjang jalan yang ada. Dan kemudian panglimanya yang gagah perkasa, Panglima Daud yang gagah perkasa, dia berkata, Tuanku, izinkan aku memenggal kepala anjing busuk itu. Memangnya dia siapa jadi berani mengata-ngatai Tuanku? Tetapi Daud berkata, jangan, memangnya kau siapa? Biarkan saja. Mungkin
dia mengucapkan kata-kata itu adalah perintah Tuhan. Mungkin Tuhan yang menyuruh dia menyampaikan kata-kata itu kepadaku. Bahkan kemudian Daud menyambungnya. Sedangkan anak kandungku sendiri ingin mengambil nyawaku. Sedikit pun Daud tidak menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Tuhan. Daud sungguh-sungguh pribadi yang percaya kepada Tuhan, dan Daud mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Makanya di tengah situasi yang paling sulit, Daud tidak pernah menyalahkan Tuhan. Daud pribadi yang percaya kepada Tuhan. Daud sungguh-sungguh membuktikan bahwa dia percaya. Ayat yang keempat dia berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan mengangkat kepalaku. Engkaulah perisaiku. Ini bukti bahwa Daud percaya. Mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Terserah orang mau buat apa. Tapi aku yakin. Ayat yang ke-9 bagian A dia berkata, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Bukti Daud percaya dan mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Sejauh mana kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Sekali lagi, kalau percaya semua orang percaya. Tetapi apakah kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan tidak memaksakan kehendak kita kepada Allah. Tetapi kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita, baik adanya. Dan kita akan tetap tunduk kepada kehendak Tuhan. Tidak menyalahkan siapa-siapa. Berserah total, berserah sungguh. Sudah berdoa, kemudian berserah dan bukan menyerah. Berserah artinya tetap ada usaha. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita masih tetap berusaha untuk bisa menyelesaikan segala sesuatu yang sementara kita hadapi. Tidak tinggal diam, masa bodoh dan lain sebagainya. Tidak. Iman yang aktif adalah iman yang menyerahkan semuanya tunduk kepada kehendak Allah, tetapi kita juga aktif untuk tetap berusaha. Daud membuktikan ini, dia menyerahkan seluruh perkaranya kepada Tuhan, namun dia juga berusaha. Dengan akal pikirannya, dengan kemampuannya, dengan orang-orang kepercayaan yang ada di dekatnya, dia masih tetap berusaha untuk mendapatkan jalan keluarnya. Dia mengirimkan. Ada dua imam, Imam Sadok dan Imam Abiatar yang tadinya ada di dalam rombongan Daud. Daud perintahkan, kembali ke Yerusalem. Engkau menjadi mata-mata di sana. Menyampaikan informasi yang kau dapatkan dari istana. Sampaikanlah kepada kedua anakmu. Kemudian disuruh lagi kembali penasehatnya. Ada seorang penasehat bernama Husai. Bukan Husain ya, Husai. Penasehat Daud, orang kepercayaan. Dia suruh kembali, pergilah bersama dengan Absalom. Dan nasihatkanlah dia. Lalu kemudian informasikan kepadaku. Supaya aku dan orang-orangku bisa mengetahui perkembangan apa yang ada di istana. Daud tidak tinggal diam. Amin. Iman yang aktif disertai dengan usaha. Kita menyerahkan sepenuhnya, mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi kita juga tetap berusaha sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak pangku tangan, tidak diam-diam saja, tidak masa bodoh, tidak menyerah, tetapi tetap berusaha di bawah kehendak Tuhan. Daud bisa melewati semuanya. Karena sekali lagi dia percaya kepada Tuhan. Dan dia mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Kalau kita mempercayakan kepada Tuhan, apa saja yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan menyalahkan Tuhan. Hari ini Tuhan mengambil pekerjaan kita, hari ini Tuhan mengambil kekayaan kita, kedudukan kita, apa saja yang Tuhan ambil, kita akan tetap berkata, Engkau baik Tuhan. Doa kita yang sudah bertahun-tahun belum Tuhan jawab, kita akan tetap berkata, Tuhan Engkau baik. Di dalam kesulitan apapun yang sementara kita hadapi, di dalam rumah tangga, dalam keluarga, kita masih akan tetap berkata, Tuhan Engkau baik. Tetap melayani Tuhan
dalam situasi apapun juga, kita masih akan tetap berkata, Engkau baik Tuhan. Ada orang-orang yang ketika dia melayani Tuhan, dan kemudian diperhadapkan dengan masalah-masalah dalam hidupnya, ada goncangan-goncangan sedikit di dalam hidupnya, entah itu di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, kemudian dia mulai berkata, saya melayani Engkau baru, saya sudah setia melayani Tuhan, saya sudah setia memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mulai hitung-hitung, baru kenapa saya mengalami yang seperti ini? Kenapa keluarga saya mengalami seperti ini? Kenapa pekerjaan saya mengalami seperti begini? Kenapa anak-anak saya tidak seperti yang saya harapkan? Dan akhirnya langkah yang diambil adalah stop, berhenti, tidak lagi melayani Tuhan. Yang tadinya begitu setia melayani, yang tadinya begitu setia dalam pengiringan kepada Tuhan. Ya, bahwa ketika kita melayani Tuhan, bukan berarti segala sesuatu dalam hidup kita itu baik-baik saja. Terkadang Tuhan membawa kita di dalam situasi-situasi sulit yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan. Tuhan terkadang membawa kita ke sana. Ada satu kisah nyata dari seorang penulis, seorang ahli biblikal. Ini doktor. Ini seorang teolog luar biasa. Untuk masalah Alkitab dia sangat luar biasa. Satu hari dia mengalami tekanan, mengalami masalah, dia sampai pada titik terendah dari kehidupannya. Ini seorang teolog terkenal. Dia mengalami di mana ketika satu hari istrinya berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Dia sudah berusaha untuk membujuk istrinya, tetapi satu hari kemudian istrinya pergi meninggalkannya, menggugat cerainya lalu pergi meninggalkannya. Dia benar-benar terpuruk pada waktu itu. Ini seorang hamba Tuhan, seorang teolog. Dia terpuruk dan kemudian dia berkata begini, Tuhan, saya sudah setia melayani Engkau. Selama ini saya begitu tekun melayani pekerjaan-Mu. Namun inikah yang harus saya tanggung? Inikah yang harus saya hadapi? Kemudian dia berkata, Tuhan, saya tidak mampu menghadapi tekanan yang seperti ini. Tetapi kemudian ada orang-orang terdekatnya yang memberikan dia dukungan, terus memberikan dukungan, support dan lain sebagainya. Dan akhirnya beliau bisa melewati masa-masa sulit itu. Beliau tidak kembali lagi dengan istri lamanya, tapi Tuhan menuntunnya untuk bisa menemukan orang yang lebih tepat untuk bisa mendampinginya seumur hidupnya. Mereka melayani pekerjaan Tuhan dan berkeliling dari satu negara ke negara yang lain untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terkadang Tuhan membawa orang-orang yang dicintainya masuk dalam titik-titik terendah dari kehidupannya. Makanya saya mau katakan, ketika kita ada di dalam titik terendah dari hidup kita, mungkin hari-hari ini, mari kita belajar seperti Daud. Jangan gunakan lebih dulu akal pikiran kita. Jangan lebih dulu menggunakan kekuatan kita, otot kita. Tapi lebih dulu mari kita mau andalkan Tuhan. Yang pertama kita belajar seperti Daud adalah kita datang kepada Allah dalam doa. Dan kemudian ketika kita sudah berdoa, yang kedua yang kita belajar siang hari ini adalah kita percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita percaya kalau Tuhan bisa membawa Daud keluar melewati masa sulit dalam kehidupannya, maka Tuhan juga pasti akan membawa kita keluar melewati masa-masa sulit hidupmu. Amin. Jika saudara percaya dan mengaminkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya yakin Roh Kudus yang hari ini ada bersama dengan kita. Dan apapun juga hari-hari ini yang sementara engkau hadapi, mungkin engkau berada di titik terendah dalam hidupmu. Tekanan ekonomi kah? Masalah dalam rumah tangga kah? Anak-anakmu yang tidak sesuai dengan yang engkau harapkan? Pekerjaanmu kah? Atau sakit penyakitmu? Apa saja. Yakinlah hari ini Tuhan ada bersama dengan kita.
Dan Dia akan membawa engkau keluar dari masa-masa sulit yang ada. Mari kita nyanyi satu pujian. Hatiku percaya saat ku tak melihat jalan-Mu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari nyanyikan pujian ini dengan iman. Yakinlah kuasa Tuhan masih ada sampai hari ini. Selama masih ada Tuhan, engkau tidak sendiri. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak, ini iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada-Mu. Hatiku percaya, hatiku Sampai hari ini kami tetap percaya akan kekuatan kuasa-Mu. Firman-Mu sudah hamba sampaikan ya Tuhan. Dan Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling mengenal setiap pribadi-pribadi dari umat-umat-Mu. Hamba berdoa setiap umat-Mu dimanapun juga mereka berada saat ini. Dan apapun yang sementara mereka hadapi hari-hari ini. Mungkin mereka berada di dalam masa-masa sulit kehidupan mereka. Mereka dibawa ke titik terendah di dalam hidup ini. Mereka sementara bergumul dengan masalah rumah tangga, dengan masalah ekonomi, dengan masalah pekerjaan yang ada, dengan masalah-masalah sakit penyakit yang ada. Bahkan apapun juga Tuhan, pergumulan-pergumulan umat-Mu, kami percaya di dalam Engkau ada jalan keluar. Hanya Engkau Tuhan sumber kekuatan bagi umat-Mu. Engkau berikan kekuatan bagi setiap mereka dimanapun mereka berada. Engkau lihat setiap hati-hati yang terbuka di hadapan-Mu. Tuhan hiburkan yang susah, Tuhan kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, cukupkan yang berkekurangan ya Allah. Dan biarlah kuasa kasih Tuhan Engkau nyatakan bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Dan kami terima kebenaran firman Tuhan ini dengan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.
Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Tiba saatnya juga kita akan memberkati pekerjaan Tuhan. Mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala di hadapannya. Kami bersyukur untuk semua kebaikan yang Tuhan curahkan kami. Hari ini Tuhan memberitakan isi hati-Mu buat kami. Dan biarlah itu terpatri dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Tiba saatnya kami memberi. Mari Engkau berikan hati yang tulus untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Berkati segala usaha kami, mahasiswa, pelajar, swasta, pegawai negeri sipil, apapun yang kami geluti Tuhan. Tuhan berkati. Dan biarlah hidup kami memberkati juga banyak orang. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kita iringi bagian ini dengan pujian Langit dan Bumi. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Allahku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah saat siang hari ini. Kita angkat pujian Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus,
karena kami dimiliki oleh Engkau dan memiliki Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur di sepanjang ibadah kami, dari awal sampai pada penghujungnya. Tuhan hadir, Tuhan memberkati kami semua. Bapa di surga, siang hari ini sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, mengakhiri persekutuan kami, bersama-sama hamba mau berdoa, menyerahkan bagi bangsa Indonesia tercinta ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemerintahan yang ada, Engkau memberkati dari pusat sampai ke daerah-daerah, khususnya di dalam penanggulangan wabah COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Allah memberikan hikmat kepada setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan memampukan mereka untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang ada untuk kepentingan rakyat yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan buat setiap tenaga-tenaga medis yang ada. Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan kepada setiap mereka ya Allah. Biarlah mereka bisa melayani setiap pasien-pasien yang ada dengan hati yang tulus, ikhlas, seperti Tuhan telah melayani setiap kami. Hamba berdoa siang hari ini juga menyerahkan buat kota kami tercinta Manokwari dan juga Provinsi Papua Barat secara keseluruhan. Kiranya Tuhan memberkati pemerintahan yang ada, Tuhan menolong, Tuhan memberikan keamanan, kedamaian di tengah-tengah kota tercinta ini. Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu yang ada di dalam kota ini. Setiap jemaat Tuhan pun juga Engkau memberkati umat Tuhan yang siang hari ini dimanapun mereka berada, mereka yang mengikuti ibadah ini, mereka yang menyaksikan siaran ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, Tuhan pelihara dan jagai kehidupan mereka senantiasa. Biarlah hidup mereka tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang kekurangan Engkau mencukupkan ya Allah. Dan biarlah mereka terus menikmati pemeliharaan yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan buat setiap sidang jemaat Tuhan yang sepanjang 1 minggu ini, mereka yang berulang tahun, kiranya Tuhan Engkau berikan umur panjang. Terima kasih buat waktu-waktu yang ada, yang Allah sudah berikan kepada mereka, pertambahan 1 tahun lagi usia bagi setiap umat-umat Tuhan yang ada. Kami bersyukur kalau bukan Tuhan, mereka tidak ada sampai hari ini, tetapi semuanya hanya karena Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus memberikan, memelihara, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita dan damai sejahtera berlimpah-limpah di atas kehidupan mereka ya Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Siang hari ini kami juga berdoa menyerahkan buat hamba-Mu yang tidak bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan Engkau ada di sana bersama dengan hamba-Mu. Segala pergumulan-pergumulan hidup hamba-Mu, Engkau yang paling tahu. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan ekstra kepada hamba-Mu. Tuhan berikan sukacita yang berlimpah-limpah atas hamba-Mu. Cukupkan segala sesuatu yang hamba-Mu perlukan di setiap hari ya Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa mengucap syukur dan kami menyerahkan sekali lagi seluruh kehidupan kami yang ada di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati setiap umat Tuhan yang ada, setiap mereka yang bekerja, dimanapun mereka bekerja, dan apapun juga pekerjaan mereka. Tuhan Engkau berkati sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, mereka yang ada di ladang, mereka yang ada di pasar, mereka yang wira swasta, wira usaha, mereka yang mahasiswa, pelajar, semuanya Tuhan Engkau memberkati. Tuhan tetap jagai kehidupan mereka, cukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan di setiap hari ya Allah, sehingga senantiasa mereka bisa menikmati kecukupan yang berasal daripada Engkau saja ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami sudah berdoa mengucap syukur di siang hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali.
Tuhan memberkati kita semua. Yang percaya, semua sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua siang hari ini. Shalom, selamat siang, selamat berhari Minggu. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Allahku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya.